Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024, Sintayong disebut pelatih biasa tanpa pemain diaspora. Timnas Indonesia kembali harus menunda impian mereka untuk mendapatkan trofi di ajang Piala AFF. Pada edisi tahun 2024, tim yang dilatih oleh Sintayong ini tidak berhasil melaju ke babak semifinal setelah mengalami kekalahan dari Filipina dalam pertandingan terakhir di grup B. Timnas Indonesia berhadapan dengan Filipina di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu malam, tanggal 21 Desember tahun 2024, waktu Indonesia bagian Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim Garuda tampil dengan kepercayaan diri yang tinggi. Berdasarkan data statistik dari lapang bola, tim Garuda menguasai bola sebanyak 54%, sementara timnas Filipina menguasai 46%. Selain itu, timnas Indonesia juga mencatatkan 19 tembakan, di mana 6 diantaranya tepat mengarah ke gawang lawan. Sementara itu, Filipina berhasil menciptakan 6 peluang emas dari total 9 kesempatan yang ada. Meskipun bermain dengan tekanan tinggi, timnas Indonesia tidak mampu membalas dan akhirnya kalah dengan skor 0-1 dari The Ascals. Gol semata wayang untuk timnas Filipina dicetak oleh Bjorn Christensen melalui titik penalti pada menit ke-63. Selain mengalami kekalahan, timnas Indonesia juga harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-42 setelah Muhammad Ferrari mendapatkan kartu merah. Setelah kalah dari Filipina, timnas Indonesia tidak berhasil melaju ke semifinal Piala AFF 2024 dan kembali tidak meraih gelar di turnamen tersebut. Tim Garuda harus menerima kenyataan berada di posisi ketiga grup B dengan perolehan 4 poin. Di sisi lain, timnas Filipina berhasil naik ke peringkat kedua dengan mengumpulkan 6 poin dan melaju ke babak 4 besar. Sementara itu, puncak klasemen grup B ditempati oleh timnas Vietnam yang berhasil mengumpulkan 10 poin. Pada pertandingan terakhir di grup B, Vietnam berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor telak 5-0 di Viet Tri Stadium, Viet Tri, pada Sabtu malam waktu setempat. Gol-gol kemenangan dari tim yang dikenal dengan julukan Golden Star Warriors ini dicetak oleh Bui Vihao pada menit ke-48, Nguyen Xuan San pada menit ke-55 dan 90, Nguyen Quang Hai pada menit ke-74, serta Nguyen Tien Lin pada menit ke-90+2. Kesit B. Handoyo, seorang pengamat sepak bola nasional, berpendapat bahwa kegagalan tim Garuda di Piala AFF 2024 menunjukkan bahwa Sintayong hanyalah pelatih biasa. Menurut Kesit, Sintayong tidak dapat berbuat banyak tanpa kehadiran pemain diaspora seperti Jay Izes, Tom Haye, Sandy Walsh, dan Ragnar Oratmangun. Pelatih yang berasal dari Korea Selatan ini juga dianggap kurang mampu dalam mengolah pemain muda untuk mencapai hasil yang memuaskan. Pada ajang Piala AFF 2024, timnas Indonesia banyak bergantung pada pemain muda berbakat. Di antara mereka adalah Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Arhan Fikri, yang masing-masing berusia 19 tahun, dan Arhan Kaka yang berusia 17 tahun. Bukan maksud membedakan, namun terlihat bagaimana ketika strategi dan taktik tidak bisa berjalan tanpa ditunjang kualitas pemain, maka mutu pelatih pun akan kelihatan, ucap Kesit. Tanpa pemain diaspora yang sudah didatangkan PSSI, terlihat STY gak bisa apa-apa, sambungnya. Dalam pertandingan grup B Piala AFF 2024, penampilan timnas Indonesia tidak begitu memuaskan. Tim Garuda hanya berhasil memenangkan satu pertandingan dengan skor 1-0 melawan Myanmar. Selain itu, mereka bermain imbang 3-3 melawan Laos dan mengalami kekalahan 0-1 dari Vietnam serta Filipina. Memang timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tergolong muda, dengan mayoritas di bawah 22 tahun. Tetapi, sejak laga pertama melawan Myanmar, lalu Laos, Vietnam, dan Filipina, permainan mereka tidak berkembang, kata Bung Kesit. Bung Kesit juga menyatakan bahwa, STY memang mengalami kesulitan ketika dia hanya mengandalkan pemain lokal yang jam terbangnya sedikit, berbeda dengan pemain timnas yang didominasi. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pengalaman internasional menjadi tantangan bagi pelatih dalam mengembangkan potensi tim secara optimal. Lacking
about to turn it up. Turn it. We about to turn it up. Turn it. We about to turn it up.